Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang keterangan-keterangan tempat. Kata-kata keterangan-keterangan tempat. Di dalam bahasa Arab cukup banyak yang harus kita pahami. Setidaknya saya akan masuk yang pertama. Kata keterangan tempat setidaknya dalam kaidah kebahasaan ada dua bagian. Namun dua-duanya memiliki fungsi yang sama. Memiliki pengaruh yang sama. Yakni pengaruhnya nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, kata keterangan tempat yang pertama adalah tentang kata tempat yang termasuk huruf jar di antara huruf-huruf jar. Contoh, huruf jar dari kata tempat yang saya akan sebutkan yang pertama adalah ila. Ila menunjukkan kepada tempat, ke artinya. Maka ini huruf jar. Kemudian kata yang kedua adalah fi. Kata fi itu di dalam atau di lebih tepatnya. Kata di ini merupakan huruf jar. Yang ketiga adalah kata min. Min juga huruf jar. Jadi saya singkat kembali. Kata keterangan tempat yang pertama adalah yang termasuk kategori huruf jar dalam ilmu nahwu. Memiliki ciri apa? Ciri-ciri dari kata keterangan tempat ini adalah ciri yang pertama yang harus kita pahami, kata tempat ini tidak berakhiran harokat fathah. Ketika tidak berakhiran harokat fathah, maka ini sudah dapat antum pastikan itu sebagai kata tempat huruf jar. Ila, kemudian fi, kemudian min, kemudian ala. Berarti ada 4. Jadi 4 ini termasuk huruf jar. Nah sisanya sahabat baper yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masuk kategori dzaraf. Dzaraf itu keterangan tempat yang memiliki ciri kata tersebut berakhiran fathah. Dia sebagai penunjuk dalam ilmu bahasa nahwunya sebagai maf'ulun fihi atau dzaraf dalam keadaan nasab nanti. Nanti akan pada kesempatannya akan disampaikan tentang nasab, rofa, jar, kemudian jazm dan lain sebagainya. Nah, kata keterangan yang selanjutnya yang tadi setelah kata huruf jar adalah yang dzaraf. Yang dzaraf kita sebut yang pertama adalah fauqa. Ini sebelum masuk ke dalam artinya ya. Fauqa diakhiri oleh fathah. Fauqa, maka dia termasuk dzaraf ya, kata keterangan yang kategorinya dzaraf. Yang selanjutnya adalah kata tahta. Kata tahta diakhiri oleh harokat fathah juga. Kemudian kata janiba, maka janiba juga diakhiri oleh fathah. Kemudian setelah tahta, kemudian setelah janiba, kemudian setelah fauqa adalah amama. Kata amama juga di depannya ada harokat atau di ujungnya harokat fathah. Kemudian waro'a atau kholfa, maka itu juga dengan fathah. Kemudian yang terakhir adalah baina. Baina juga diakhiri dengan fathah. Nah setiap kata keterangan tempat yang diakhiri oleh fathah masuknya kepada dzaraf. Nah kemudian harus antum pahami dengan baik, baik dzaraf maupun huruf jar, dua-duanya memiliki pengaruh yang sama, mempengaruhi benda yang setelahnya. Contoh, misalkan saya ulangi dulu tentang arti-artinya dulu. Arti yang pertama ala di atas. Di atas tapi posisinya sangat dekat atau menempel. Ala. Kemudian fauqa di atas tapi menggantung agak jauh. Itu fauqa. Kemudian tahta artinya di bawah. Dia posisinya di bawah. Kemudian janiba dia artinya di samping. Samping kanan maupun samping kiri. Kemudian dia amama di depan. Kemudian waro'a di belakang. Kemudian fi di dalam. Kemudian baina di antara. Nah kata-kata ini memiliki pengaruh. Sahabat baper harus perhatikan dengan baik. Pengaruhnya adalah bagaimana jika kata-kata keterangan tempat ini disambungkan dengan benda yang akan disebutkan. Contoh, di depan masjid, di atas meja, di dalam rumah, di belakang sekolah. Maka kata masjid, kata rumah, kata yang lainnya itu adalah kata yang harus terpengaruh dalam bahasa Arab oleh kata-kata keterangan yang tadi. Kita ambil contoh misalkan di atas meja. Meja bahasa Arabnya maktabun. Di atas menempel artinya ala. Ala tambah maktabun jangan menyebutkan ala maktabun. Maka dalam tarkib bahasa Arab, dalam kaidah nahwunya dalam bahasa Arab harus menjadi alal maktabi. Sekali lagi, fungsinya pakai al, ujungnya i. Biasakan dalam berkomunikasi. Sekalipun nanti ada yang tidak pakai al tapi berubah nanti ke maknanya. Jadi min haitsul makna kita akan membahas nanti dalam sisi maknanya kalau yang pakai alif lam dan yang enggak. Sekali lagi, ala tambah maktabun maka jadi alal maktabi. Contoh yang kedua misalkan amama tambah masjidun. Kita misalkan saya duduk di depan masjid. Maka saya duduk amama masjidun, maka orang Arab tidak akan paham. Maka amama tambah masjidun pakai rumus masjidunnya jadi pakai al, ujungnya i. Itu jangan lupa.
Jangan pernah kita melupakan itu rumus dari kata keterangan tempat. Amama tambah masjidun jadi amamal masjidi. Maka seandainya kita mau bertanya atau mengungkapkan suatu ungkapan yang terkait dengan kata tempat dengan bendanya, hendaklah kita paham tentang rumus ketentuan pengaruhnya terhadap kata benda tersebut. Contoh, misalkan saya duduk di depan masjid. Ajlisu amamal masjidi. Saya duduk di depan masjid. Kemudian buku itu di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Contoh lagi selanjutnya, lapangan itu di depan kelas. Al-maidanu amamal fasli. Dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua pertanyaan yang terkait dengan kata keterangan tempat ini. Yang pertama adalah mada, yang kedua adalah kata aina. Saya yang pertama akan membahas mada dulu. Mada dalam tayangan yang lain sudah saya sampaikan artinya adalah apa? Apakah yang. Kemudian aina artinya apa? Adalah di manakah. Fungsinya setelah aina pakai apa? Sudah diterangkan, pakai al ujungnya u. Sudah diterangkan pada tayangan yang lainnya tentang pertanyaan-pertanyaan. Contoh yang pertama kata mada. Apakah yang ada di belakang rumah? Mada waro al baiti. Apakah yang ada di belakang rumah? Di belakang rumah ada kolam waro al baiti birkatun. Tinggal demikian. Apakah yang ada di depan sekolah? Mada amamal madrasati. Di depan sekolah ada lapangan amamal madrasati maidanun. Maka mudah. Kata mada apakah yang? Maka jawabannya sangat mudah sekali. Apakah yang ada di dalam rumah? Mada fil baiti. Di dalam rumah ada kamar fil baiti hujrotun. Udah gampang. Nah kata yang kedua adalah aina. Seandainya kita menyebutkan kata aina, jangan lupa pakai rumus al ujungnya u. Itu bukan kata tempat tapi kata pertanyaan. Maka contoh, kita misalkan bertanya, di manakah rumah atau di manakah masjid? Maka jangan aina masjidun, orang Arab nggak akan paham. Tapi yang betul adalah ainal masjidu. Di manakah masjid? Di manakah sekolah? Ainal madrasatu. Di manakah sekolah? Maka kita akan menjawab dengan yang sama dalam jawabannya. Kalau dalam pertanyaannya pakai al, maka kita ikut pakai al dalam menjawabnya. Contoh, di manakah buku? Ainal kitab? Al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Maka ikut lagi alkitabnya pakai al. Di manakah masjid? Al-masjidu janibal madrasati. Masjid itu di samping sekolah. Sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata benda yang disebutkan dalam jawabannya boleh pilih dua. Ya. Boleh yang barusan ainal masjidu al-masjidu janibal madrasati. Boleh menyebutkan demikian atau boleh menyebutkan dengan kata gantinya. Kata gantinya kalau kata benda tersebut diantaranya yang tidak berakhiran tak marbutoh, tak yang bulat, tapi bukan tak yang terbuka. Tak yang bulat. Tak yang bulat bertitik dua. Maka itu menggunakan kata hiya. Contoh, di manakah penggaris? Ainal mistorotu. Di manakah penggaris? Mistorotu ada tunnya. Maka dia boleh menjawab yang pertama, al mistorotu alal maktabi. Penggaris itu di atas meja. Atau boleh menjawab kata ganti, dia di atas meja. Dianya, ingat, dia untuk kata yang ada tun yang bulat, maka menggunakan hiya. Hiya alal maktabi. Itu yang pertama. Jadi boleh menjawab al mistoratu alal maktabi atau hiya alal maktabi. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya bendanya nggak ada tunnya yang bulat? Ada tunnya baitun. Nah, itu bukan yang bulat. Maka tidak berlaku. Bagaimana contohnya, di manakah pulpen? Ainal qalamu? Maka jawabannya boleh dua. Boleh dia menjawab al qalamu fil hakibati. Pulpen itu di dalam tas. Atau dia boleh menjawab kata ganti dengan kata dia. Jadi qalamun nggak ada tunnya, oh dianya bukan hiya lagi, tapi huwa. Maka ketika ditanya ainal qalamu, boleh jawaban yang kedua, huwa fil hakibati. Dia di dalam tas. Sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kata-kata keterangan tempat ini harus menjadi bekal buat kita dalam berkomunikasi. Kita paham nanti banyak dari contoh-contoh ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam ungkapan-ungkapan ulama yang menyebutkan keterangan tempat dengan berikut jawabannya. Sebagai pengulangan lagi dari saya sebagai contoh, ainal masjidu al-masjidu janibal madrasati. Huwa janibal madrasati. Wa ainal madrasatu al-madrasatu janibal masjidi atau hiya janibal masjidi.
Sahabat Baper yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dekat dengannya dengan mempelajari, dengan memahami apa-apa yang ada dalam syariat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.